kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan memberkati kami, melindungi kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Firman Tuhan tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan dua tanaman yang kita tanam di pot. Tanaman pertama kita tanam di pot kecil dengan tanah yang sedikit. Tanaman ini tumbuh dengan akarnya yang bisa menjalar dengan jauh. Ketika kita menyiramnya, setiap hari tanaman itu akan segar. Tetapi ketika angin kencang datang, tanaman ini akan mudah tumbang. Beda dengan tanaman yang kita tanam di pot yang besar, saudara-saudara, di mana tanaman ini setiap hari kita siram, pasti tanaman ini akan segar. Akar-akarnya akan menjalar dengan dalam dan juga bagus. Ketika badai datang, tanaman ini akan tetap tegak dan bahkan bisa bertahan lebih lama. Saudara yang terkasih, proses kedua tanaman ini mengajarkan kita bahwa pentingnya berakar dalam Kristus dan membangun iman yang kuat. Kita dapat menghadapi setiap tantangan hidup dengan teguh. Marilah kita, saudara-saudara, terus berkomitmen dan tumbuh dalam iman yang seperti tanaman yang kedua, yang tetap kokoh walau badai datang yang akan merusak tanaman itu. Kita sebagai anak muda, kita harus memiliki akar yang dalam terhadap Kristus. Jika kita tidak memiliki akar yang dalam kepada Kristus, kita akan mudah terombang-ambing oleh berbagai tantangan seperti tekanan dari teman sebaya, godaan yang mengikuti gaya teman, dan berbagai masalah yang bisa kita membuat iman kita itu goyah. Saudara-saudara, dalam Kolose 2 ayat 7 ini, Paulus memberikan kita gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya iman kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai anak muda yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam ayat ini, Paulus menekankan 3 hal utama yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berakar dalam Kristus. Paulus mengajak kita untuk berakar dalam Kristus, yang dimana kita perlu memiliki hubungan yang kuat dan mendalam kepada Yesus Kristus. Sebagai anak muda, kita sering menghadapi berbagai tantangan godaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendalami firman Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu kita setiap hari membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Firman Tuhan adalah makan rohani kita. Ketika kita berakar dalam Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, dibangun di atas Kristus. Paulus mengatakan bahwa kita harus dibangun di dalam Dia. Siapa sih Dia itu? Yaitu Kristus Yesus. Ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Yesus adalah pondasi dari kehidupan kita sebagai anak muda. Kita perlu membangun iman yang kuat sebagai tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Kita diajak untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Tuhan kita Yesus. Untuk itu, kita harus aktif dalam kegiatan gereja, bergabung dengan kelompok pemuda,
dan ikut berdiskusi tentang bagaimana iman itu. Dengan melakukan hal-hal ini, kita bisa saling mendukung dan memperkuat iman kita satu sama yang lain. Yang ketiga yang perlu kita lakukan yaitu melimpah dengan syukur. Di sini kita ditekankan bahwa pentingnya bersyukur. Bersyukur adalah proses yang baik yang kita lakukan, menyadari betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang dalam hidup kita ini. Ketika kita berakar dan dibangun di dalam Kristus, kita akan menjadi berkat. Dalam konteks masa kini, sebagai anak muda, kita bisa menghidupi Kolose 2 ayat 7 ini dengan membuat rutinitas rohani yang konsisten, seperti waktu teduh setiap hari, menggunakan media sosial untuk membagikan pesan-pesan inspiratif dan kasih Kristus, dan menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam hidup kita ini. Dengan melakukan semua hal itu, kita sebagai anak muda tidak hanya akan berakar dan dibangun dalam Kristus, tetapi juga akan menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Dengan ini, kita akan menjadi anak muda yang dikasihi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat kita merenungkan perbandingan antara dua tanaman yang kita bahas tadi, kita diingatkan akan pentingnya memiliki akar yang dalam kita kepada Kristus. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menjadi tanaman yang tampak segar di permukaan, tetapi juga memiliki akar yang kuat dan dalam. Kita perlu meluangkan waktu untuk mendalami firman Tuhan dan saling mendukung dalam iman. Dengan demikian, kita akan menjadi anak muda yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain, bagi keluarga kita, dan bagi teman-teman kita. Kita harus mengingat, kita tidak sendirian di perjalanan kita setiap hari, tetapi ada Tuhan yang selalu memberkati kita, mengiringi setiap langkah kita. Tuhan selalu menyertai kita, dan melalui komunitas ini, retreat SMP ini, kita bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita dan terus berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, hidup kita ini akan menjadi saksi yang memuliakan namanya. Semoga kita semua menjadi seperti tanaman yang kedua, yang tetap teguh, meskipun dalam keadaan sulit. Kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang mencerminkan kasih Kristus, sehingga hidup kita ini dapat menjadi saksi yang hidup bagi semua orang. Anak-anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi pelita bagi hidup kita. Dan juga anak-anak muda sekalian, bukan cuman hanya pendengar saja, tapi juga kita harus bisa menjadi pelaku firman Tuhan dengan baik. Kita harus tetap berakar dalam Kristus. Sebagai anak muda, mari kita mengajak orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang imannya tidak tetap berakar dalam Kristus, kita harus mengajaknya. Dengan itu, kita akan menjadi anak-anak muda yang diberkati Kristus. Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat dan rahmat Tuhan yang masih berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, di acara retreat kali ini, anak muda, kami semua juga Tuhan telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang baik, yang mengajarkan Tuhan supaya kami berakar di dalam Kristus. Tuhan Yesus yang baik, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami lakukan Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.